maju mengikuti ceritanya Ira dan Marcel, sehingga ya jadi sebetulnya sejak nulis di season 1 itu memang udah punya apa ya, semacam cita-cita kalau misalnya nanti ini lanjut itu akan bercerita tentang apa gitu. Makanya pas nulis memang udah berusaha menyisakan ruang-ruang yang gak terlalu dibuka di season 1 gitu, supaya nanti ketika lanjut ke season 2 itu memang perjalanan hidupnya Ira Gita tuh bisa kita jelaskan lebih detail lagi, tentunya dengan konflik-konflik yang berbeda, dengan layer-layer masalah yang lebih berbeda gitu. Dan ternyata benar, alhamdulillah sambutannya baik season 1, dan MG Entertainment dan Prime Video juga memberikan kesempatan lagi ke gue untuk melanjutin ke season 2. Dan hadirlah mereka semua di sini beserta karakter-karakter baru juga, ada Mona juga di sini yang memerankan sebagai anak tulangnya Marcel gitu. Jadi mudah-mudahan sih di season 2 ini ada pergeseran dari karakter yang mereka masih lucu-lucuan pacaran, mereka udah masuk ke fase yang lebih mature lagi, di mana mereka udah memasuki babak pernikahan gitu. Oke, dan kalau boleh tahu ini pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Kak Aco dan juga Kak Ira ya, selaku penulis buku ya. Bagaimana sih proses kreatif dalam mengembangkan cerita Induk Gajah di season yang kedua ini? Ya, yang pertama gue banyak ngobrol sama Ira gitu ya. Meskipun cerita yang terjadi di season 1 itu bukan kisah hidupnya Ira sepenuhnya gitu, tapi bagaimana hubungan dia dengan mama itu yang menjadi pondasi utama dari Induk Gajah ini. Makanya Induk Gajah itu sebetulnya representasi dari mama yang disimbolkan sebagai induk gajah, yang punya makna filosofi ya, bahwa induk gajah itu selalu menjaga kawanannya gitu. Itu yang kita berikan di season 1. Dan gue banyak ngobrol sama Ira, kita ngobrol gimana lu pernah dijodohin sama nyokap lu tuh separah apa sih, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang mungkin receh-receh tapi mungkin pernah dilakukan sama mama ke Ira, terus bagaimana Ira menyikapinya. Itu ternyata membuka mata gue kalau ternyata banyak hal-hal yang mungkin gue sebagai laki-laki gak pernah akan bisa rasakan gitu. Dan itu hanya bisa dijawab dari jawaban-jawaban yang pernah dilalui langsung oleh Ira. Makanya bener banget tadi ada yang wartawan nanya, ini kan bukan film tentang laki-laki tapi yang nulis laki-laki, gimana caranya lu bisa menyuarakan itu? Ya karena memang gue bertanya ke perempuan gitu. Karena di sini gue nggak pernah berani membuat sebuah reaksi yang mengatasnamakan perempuan, tapi itu atas dasar pemikiran gue gitu. Makanya suaranya Ira di sini perlu banget didengar. Jadi gue banyak ngobrol, banyak nanya, dan mungkin Ira ada yang mau ditambahkan? Iya. Ini tentang potret sebuah keluarga gitu ya, yang gue nulis ini dengan harapan yang terjadi saat ini kan kita lahir ada yang dari latar belakang suku A, suku B gitu, dan saat ini gue mengambil background story orang Batak gitu. Nah dari hal-hal yang pernah gue tanya-tanya ke perempuan-perempuan yang lahir dari keluarga Batak, itu memang mereka punya tekanan-tekanan yang mungkin gak dialami oleh perempuan-perempuan, apalagi laki-laki gitu ya, yang dari suku-suku yang lain gitu. Jadi menurut gue ini adalah sebuah suara yang mungkin bisa disuarakan juga lewat medium film. Dan secara personal gue juga punya anak, dan anak gue perempuan gitu. Jadi gue pengen ya setidaknya mudah-mudahan cerita ini bisa bikin mungkin 10-20 tahun ke depan orang-orang tua di Indonesia juga bisa lebih open minded gitu ya dalam menerapkan parenting dalam keluarga. Karena terkadang benturan-benturan itu selalu ada tuh, bagaimana perseteruan antara mengedepankan adat dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah banyak berubah sekarang gitu. Jadi harapannya orang tua yang menonton juga bisa paham kalau ya ternyata orang tua juga bisa salah, bisa harus terus belajar juga, bukan cuma anak gitu yang harus belajar, orang tua juga harus belajar. Yang harapannya nanti ya gimana caranya adat istiadat itu bukan lagi jadi sesuatu yang membebani, tapi mewarnai gitu di keluarga. Ya harapannya itu sih sebetulnya yang secara personal kenapa gua bikin cerita tentang Induk Gajah season 2 ini. Terima kasih ya Bang Aco dan juga Kak Ira Gita. Ini tadi sudah berbincang-bincang dari segi dari para
dari para creator? Itu ada jawabannya, ada banget. Cuman kalau saya jawab sekarang itu akan spoiler banget gitu. Karena itu akan ada di jawabannya, ada di episode-episode di luar yang episode udah ditonton tadi. Karena kan 3 itu kan 1 sampai 3 itu baru pengenalan konflik sampai apa yang terjadi di persimpangan jalannya gitu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya dan apa sebetulnya yang terjadi di Ira sehingga dia memutuskan untuk menunda dulu. Nah itu kayaknya belum bisa dijawab di sini. Soalnya itu akan jadi spoiler banget gitu. Tapi ada reasonnya, ada reasonnya gitu. There is reason tapi belum boleh aja. Iya. Spoiler. Tapi justru aku senang, maksudnya kalau teman-teman mempertanyakan itu ya memang itu tujuannya supaya orang yang bertanya-tanya kenapa sih gitu, supaya nanti ada payoff-nya gitu supaya. Berarti berhasil dong ya? Udah nanya, Ya mudah-mudahan ya. Tinggal nanti apakah dia setelah menonton jawabannya apakah cukup puas atau enggak. Tapi setidaknya men-trigger pertanyaan itu ya memang itu sudah kita memang niatkan gitu supaya kenapa di potret kehidupan mereka yang sepertinya baik-baik saja kok memutuskan untuk menunda punya anak gitu. Oke. Tuh Mas Dari jawabannya langsung jawab. Memang beban terberatnya adalah gimana caranya membuat series ini tetap komedi sementara konfliknya jauh lebih berat gitu karena kan udah masuk ke ranah pernikahan. Artinya jokes-jokesnya pun pasti akan menyesuaikan, akan lebih dewasa. Cara-cara mereka merespon juga udah bukan lagi seperti Ira dan Marcel yang masih muda, yang masih mencari pasangan, yang cuma dijodoh-jodohin, yang sebetulnya kalau ada masalah ya udah sementok-mentoknya paling putus selesai gitu. Tapi kalau udah menikah kan nggak sesederhana itu gitu. Apalagi di sini ada tekanan juga dari orang tua, ada unsur kedaerahan juga, beban penerus marga juga yang disuarakan di sini. Jadi tantangannya di situ gimana caranya meramu ini semua untuk tetap menjadi sebuah serial drama komedi keluarga gitu. Ya pada akhirnya salah satunya adalah dengan menghadirkan karakter-karakter baru seperti Tulang dan Non-Tulang. Di satu sisi mereka menambah tekanan, tapi di sisi lain mereka juga memberi warna komedi tambahan yang tidak ada di season sebelumnya. Itu satu. Terus gimana caranya juga penonton-penonton yang sudah mengikuti Ira dan Marcel dari masa mereka belum menikah itu bisa sama-sama berkembang gitu, sama-sama maju mengikuti ceritanya Ira dan Marcel, sehingga memang tidak bisa dipungkiri banyak jokes-jokes yang mungkin lebih dewasa juga di sini karena memang secara situasi mengharuskan ada itu gitu. Jadi itu sih yang paling gue pikirin banget waktu nulis tuh gimana caranya ya ini bisa tetap jadi series drama komedi. Karena kalau misalnya komedinya diangkat ini sebetulnya konfliknya lumayan berat gitu ya. Ada tekanan dari mertua, ada tekanan dari meneruskan marga, juga ada macam-macam lah gitu yang kalau misalnya disebutin di sini nanti takutnya jadi terlalu spoiler. Tapi setelah gue ngeliat hasilnya di editing, ruang editing gitu ya, ternyata memang ada sesuatu yang berbeda dan bisa memberikan komedi yang punya warna tersendiri gitu yang berbeda dengan season 1. Memang lebih dewasa tapi menurut gua ini akan punya relatability yang lebih luas lagi karena yang tadinya hanya untuk orang-orang yang masih cari jodoh ini udah masuk ke keluarga yang udah menikah gitu. Jadi mudah-mudahan interaksi anak dan orang tua juga suami dan istri itu jadi lebih solid lagi yang ada di tontonan di season 2 ini gitu.